Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Filipi pasal 1 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tema renungan saat ini adalah melihat maksud Tuhan di balik kesulitan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada tahun 2018 pendeta Tan Flippin mengalami kecelakaan sepeda yang cukup parah. Ia harus dirawat di rumah sakit karena tulang pinggulnya patah. Ketika dokter melakukan pemindaian CT scan untuk memastikan tidak ada cedera di otak, mereka justru menemukan sesuatu yang jauh lebih serius, yaitu sebuah tumor ganas berukuran besar di bagian depan otaknya. Penemuan itu menjadi awal dari perjalanan panjang penuh perjuangan, yaitu operasi, perawatan intensif, dan bahkan transplantasi sumsum tulang belakang. Namun di tengah semua penderitaan itu, pendeta Flippin berkata dengan iman, Allah mengizinkan kecelakaan itu terjadi agar tumor otakku ditemukan. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan, Tuhan sedang bekerja dengan rencana yang baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, keyakinan ini mengingatkan kita pada perkataan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Saat menulis surat itu, Rasul Paulus sedang menjadi tahanan rumah di Roma, menunggu pengadilan di hadapan kaisar atas tuduhan berat. Namun luar biasanya, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Sebaliknya Paulus bersukacita karena tahu bahwa penahanannya bukanlah akhir dari pelayanan, melainkan cara Tuhan untuk memperluas pekerjaannya. Ia berkata, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Rasul Paulus tidak melihat penderitaannya sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan. Ia tahu bahwa Allah dapat memakai setiap situasi, bahkan penjara, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam kurungan itu, Rasul Paulus memberitakan Injil kepada para penjaga yang dirantai bersamanya. Berita tentang imannya menyebar ke seluruh istana dan banyak orang percaya menjadi semakin berani untuk memberitakan kabar keselamatan tanpa takut. Dari tempat yang dianggap paling terbatas, Injil justru meluas dengan luar biasa. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan di tengah keadaan yang tampaknya buruk. Ketika kita menghadapi sakit, kehilangan, kegagalan, atau situasi sulit, kita cenderung bertanya, mengapa Tuhan? Namun seperti Rasul Paulus dan juga pendeta Flippin, kita diajak untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kesulitan bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Mungkin saat ini kita tidak mengerti
alasan di balik setiap pergumulan. Tetapi iman memampukan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang menenun sesuatu yang indah dari setiap helai penderitaan kita. Seperti benang gelap yang diperlukan untuk melengkapi sebuah karya sulam, demikian pula kesulitan hidup menjadi bagian penting dalam membentuk iman dan karakter kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk memandang hidup dari sudut pandang Tuhan, bukan dari ketakutan kami. Mampukan kami untuk percaya bahwa setiap kesulitan menyimpan maksud Tuhan yang baik. Jadikan hidup kami saksi bahwa Engkau sanggup mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan, tidak menyalahgunakan jabatan. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati bangsa dan negara kami. Selanjutnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.